Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita berjumpa lagi dengan Pak Guru. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar di dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Karena waktu sudah hampir UTS, sehingga kita akan mengejar ketinggalan pembelajaran. Nah, di pembelajaran 5 dan 6 kita nanti akan belajar tentang aturan-aturan dalam bermain. Lalu yang kedua adalah tentang memecahkan kalimat matematika. Dan yang ketiga adalah tentang mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini di pembelajaran 5. Kalian perhatikan di sini ada percakapan. Nah, seharusnya ini kalian peragakan percakapannya, tetapi kalian simak dulu saja percakapan berikut, yaitu antara Beni, Ibu, dan Udin. Beni: tok tok, selamat sore Bu. Kemudian Ibu membukakan pintu. Selamat sore juga Beni, silahkan masuk. Terima kasih Bu. Udinnya ada Bu. Ada Beni, sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Beni sudah datang. Udin: iya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Beni? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Ibu: Beni tidak minum dulu. Beni: tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya. Nah, dari percakapan ini oh, masih belum selesai. Masih di halaman selanjutnya ada Ibu. Iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Beni dan Udin bersama-sama. Iya Bu, sambil menyalami Ibu. Nah, percakapan ini harusnya kalian peragakan di depan kelas, akan tapi pada hari ini kita amati saja percakapan ini. Yaitu di dalam percakapan ini ada sejumlah aturan-aturan, antara lain aturan saat masuk ke rumah orang lain dan juga aturan saat mau pergi bermain. Nah, di sini dicontohkan oleh Beni, kalau mau masuk ke rumah orang lain itu harus mengucapkan salam, mengetuk pintu. Nah, itu adalah aturan saat main ke rumah orang lain. Jadi kalau ke rumah orang lain tidak semena-mena langsung lari masuk ke dalam rumah, itu tidak sopan. Jadi harus ada aturannya yang harus dipenuhi. Contohnya yang diperagakan oleh Beni, yaitu mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Lalu ada aturan saat bermain. Saat mau berangkat bermain, Udin berpamitan dulu kepada orang tuanya, yaitu kepada ibunya. Nah, itu aturan saat bermain. Jadi kalau kalian mau berangkat bermain, itu ada aturannya, yaitu harus berpamitan. Nah, caranya berpamitan seperti yang diperagakan oleh Udin. Ibu, kami berangkat dulu ya. Nah, seperti itu. Atau Bu, aku berangkat bermain dulu ya. Itu adalah aturan saat mau bermain. Bagaimana? Sudah tahu? Jadi ada dua aturan. Lalu setelah bermain, permainan apa yang Beni dan teman-teman lakukan? Yaitu kalian amati gambarnya seperti ini, yaitu permainan apa? Permainan tarik-tarikan. Nah, permainan tarik-tarikan ini dilakukan dengan cara menarik tangan temannya, yaitu dengan memegang erat-erat tangan temannya. Dalam permainan juga ada peraturan. Peraturannya apa? Contohnya dalam permainan tarik-tarikan ini, yaitu harus mengutamakan kejujuran dan tidak boleh curang. Karena kalau curang nanti ada pegangan yang terlepas,
bisa jatuh. Nah, itu aturannya. Aturan dalam bermain tidak boleh curang dalam bermain. Harus sportif namanya. Sportif itu mematuhi aturan bermain yang ada. Sudah tahu sekarang peraturan dalam bermain? Lalu pada saat bermain itu ada benda-benda yang digunakan untuk bermain. Nah, antara lain ini, kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan yang tidak. Nah, contohnya dalam bermain tarik-tarikan tadi, kita tidak membutuhkan benda, hanya membutuhkan tangan kan. Lalu kalau bermain simpai, nah kita harus menggunakan alat simpai. Kalau bermain sepak bola harus menggunakan alat bola. Bermain badminton harus ada raket dan kok. Nah, itu jadi ada benda-benda yang digunakan dalam bermain, ada yang tidak. Benda juga beraneka ragam, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi seperti yang dijelaskan Pak Guru sebelumnya, ada 3 wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Setiap benda punya kegunaan masing-masing, mulai dari bangun tidur sampai kegiatan kita. Kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda di sekitar kita. Nah, Pak Guru mempunyai benda-benda berikut. Nanti benda-benda ini kalian amati, lalu dimasukkan ke dalam tabel ini untuk diamati wujudnya. Misalnya ada benda apa tadi, meja, wujudnya apa. Tadi wujud benda ada 3 ya, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kalian kelompokkan besar-besar ini tugas yang pertama. Kemudian kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, ini tentang yang dilakukan Benny dan teman-teman, yaitu berpamitan sebelum berangkat bermain. Nah, kenapa kita perlu berpamitan? Karena untuk memberi kabar apabila orang tua mencari kita. Nah, jadi jelas kalau orang tua mencari kita, tujuannya jelas. Oh, anakku sedang bermain di lapangan misalnya. Nah, sudah jelas mencarinya. Tapi kalau kalian tidak berpamitan, nanti orang tua akan kebingungan mencari kalian. Itu. Kemudian ada juga aturan-aturan lain di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Aturan di sekolah disebut tata tertib, kemudian aturan di rumah itu bisa dengan perjanjian dengan keluarga, musyawarah. Kemudian ada aturan di masyarakat. Nah, contohnya aturan di sekolah itu tata tertib, memakai seragam, mengikuti upacara, dan lain-lain. Lalu di rumah aturannya misalnya mandi tepat waktu, belajar, kemudian membantu orang tua, itu ada aturan di rumah. Kalau aturan di masyarakat misalnya harus menjaga ketertiban, harus mengikuti ronda bagi orang tua, itu aturan di masyarakat. Kita lanjutkan di pembelajaran yang ke-6. Nah, di sini ada tabel. Contohnya tabel ini untuk mencari kata-kata yang berkaitan dengan wujud benda. Ini contohnya ada SAPU 3 garis menjadi sapu. Nah, ada juga kata-kata lain yang bisa ditemukan. Kalian nanti bisa menemukan sendiri kata-kata apa yang ada di dalam situ. Nah, tapi kita lanjutkan lagi dengan aturan
manfaat aturan bagi kita. Nih ada percakapan antara Benny dan ibunya. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Ya, benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Ya, benar sekali Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, dari percakapan Benny dan ibunya, kita tahu bahwa aturan itu manfaatnya agar kehidupan kita menjadi teratur dan juga melatih kita untuk bersikap disiplin. Kita tahu kan itu manfaat aturan. Untuk lebih jelasnya, kalau kalian lebih mudah untuk memahami, kalian bisa mencatat hal-hal seperti ini di buku kalian. Nah, nanti tugas yang kedua, kalian berikan tanggapan terhadap gambar-gambar berikut. Nah, ada gambar ini, pendapatmu bagaimana? Mematuhi aturan atau tidak? Kenapa tidak mematuhi aturan? Atau kenapa itu mematuhi aturan? Jadi Pak Guru punya 4 gambar, 1, 2, 3, 4. Ini nanti kalian tuliskan pendapat kalian tentang aturan. Apakah mematuhi aturan atau tidak dan alasannya apa. Tuh. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang perkalian. Nah, ini contohnya. Di sini ada perkalian dengan hasil nomor 1, perkalian dengan hasil 15. Nah, ini hasilnya 15 semua. Ada 3 kali 5, 15. 5 kali 3, 15. Nah, nanti kalian tulis lagi ada berapa kali berapa sama dengan 15. Misalnya 1 kali 15 sama dengan 15. 15 kali 1 sama dengan 15. Nah, jadi semuanya perkalian ini hasilnya 15. Nah, nomor 1 sudah digunakan sebagai contoh Pak Guru. Nanti kalian coba kerjakan nomor 2, nomor 3, nomor 2 24, nomor 3 40, nomor 4 dan nomor 5. Itu ya, itu nanti tugas yang ketiga, kalian kerjakan itu. Kemudian Pak Guru masih punya lagi tugas yang keempat, yaitu tentang menyelesaikan permasalahan matematika. Jadi di sini Pak Guru punya cerita, nanti kalian selesaikan. Contohnya nomor 1, Edo mempunyai 8 kantong kelereng, setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Nah, kemarin bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi ada 8 kantong, berarti 8 kali 10 sama dengan berapa? Nah, begitu cara mengerjakannya. Masih ingat? Ya. Kalian nanti mengerjakan tugas yang keempat ini ada 5 soal. Nah, ada 5 soal, nanti Pak Guru kirimkan gambarnya ke WA biar mudah untuk mengerjakan. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Banyak kesalahan dari Pak Guru, mohon maaf. Nanti apabila banyak pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA. Selamat belajar. Pak Guru tunggu jawaban kalian. Selamat, semangat belajar.